Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa tibai rasulih la'alakum tuflihun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memuji kepadanya sebagai bentuk syukur dengan lisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim kita Bulughul Maram, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam keimanan, keislaman, dalam keihsanan, tetap kita sampai meninggal ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, menetapi agama Islam terbawa iman dan ihsan. Pada hari kiamat nanti kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW, diakui sebagai hamba Allah yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ta'lim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul sujud sahwi. Rupanya ini hadis terakhir. Untuk selanjutnya nanti hadis tentang sujud tilawah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Subul Salamnya halaman 208 hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thawbana radhiyallahu anhu, dan dari Thawban, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau menerima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli sahwin sajdatani ba'da ma yusallimu. Yang artinya likulli sahwin, bagi setiap lupa, sajdatani memiliki dua kali sujud, jadi sujud sahwi. Ba'da, kapan dilaksanakan sujud sahwinya? Ba'da ma yusallimu, setelah orang tersebut selesai membaca salam dalam mengakhiri sholatnya. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Ibnu Majahin, Imam Ibnu Majah, bisanadin dhaifin, dengan sanad hadis yang lemah. Nah, keterangan hadis ini sebagai dalil dua masalah. Jadi dari hadis ini kata ulama ada dua masalah. Pertama, jika dalam sholat terjadi beberapa kelupaan, maka setiap satu kelupaan wajib melakukan sujud sahwi. Jadi kalau lupanya 3 kali berarti 3 kali melaksanakan sujud sahwi. Kali 2 kali sujudnya, 6 kali sujud. Kalau melihat itunya. Lalu pendapat jumhur ulama, nah di sini ada pendapat jumhur ulama. Ulama berpendapat, jumhur ulama itu mayoritas ulama. Jadi jumhur ulama berpendapat hanya wajib sekali sujud sahwi, sekalipun terjadi beberapa kelupaan yang mewajibkan sujud sahwi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dulu ya telah disampaikan yang ditanya oleh Dzulyaden, Rasul pernah melakukan kekeliruan atau lupa melakukan salam pada baru 2 rakaat pada hadis yang telah lalu ya. Lalu Rasul berjalan menuju sebuah kayu yang ada di depan masjid. Lalu Rasul ditanya oleh Dzulyaden, ya, berarti berbicara itu di luar sholat, tapi itu dasarnya lupa. Nah, Rasul tetap melakukan sujud sahwinya cuma 1 kali, tapi waktu itu dilakukannya setelah salam. Jadi bangkit lagi melakukan 2 rakaat lagi. Nah, setelah itu, setelah tasyahud, Rasul sujud sahwinya setelah salam. Masalah yang kedua dari hadis ini,
Hadis ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Nah, di sini kan ba'dama yusalimu, setelah orang tersebut salam gitu ya. Nah, hadis ya ini alhamdulillah telah tersampaikan ya. Satu kali lagi, jadi keterangan hadis ini sebagai dalil dua masalah. Satu, jika dalam sholat terjadi beberapa kelupaan, maka setiap satu kelupaan wajib melakukan sujud sahwi. Yang kedua, menurut jumhur ulama berpendapat hanya wajib satu kali sujud sahwi, sekalipun terjadi beberapa kelupaan yang mewajibkan sujud sahwi. Nah, masalah yang kedua, hadis ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Nah, insya Allah bisa dipahami Pak. Nah, ini hadis terakhir Pak. Nanti kita akan bertemu kembali mudah-mudahan di subuh yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan tentang dalil-dalil sujud syukur, sujud tilawah ya. Karena bab ini kan ada 3 sujud ya. Sujud sahwi, ada sujud tilawah dan sujud syukur. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang barusan disampaikan, yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.